Mengapa sebuah kepala manusia bisa jadi simbol kesuburan, bukan sekadar balas dendam, tapi ritual wajib demi kedewasaan? Sebuah praktik yang membentuk kerajaan dan peradaban di tengah belantara Borneo. Lalu, bagaimana praktik kekejaman ini bisa berakhir? Di jantung Pulau Borneo, di antara lebatnya hutan hujan tropis yang menyimpan ribuan misteri, hiduplah sebuah peradaban kuno yang kuat dan penuh kearifan, suku Dayak. Nama mereka tak hanya harum karena kekayaan budaya dan keselarasan dengan alam, namun juga karena satu praktik yang selama berabad-abad menjadi subjek ketakutan, kesalahpahaman, dan stigma ngayau. Mendengar kata pemburu kepala, mungkin langsung membayangkan kekejaman tanpa batas, kebiadaban murni. Namun benarkah demikian? Apakah ngayau hanyalah sebuah tindakan biadab dan primitif? Atau apakah ia menyimpan lapisan makna yang jauh lebih kompleks, sebuah kekejaman yang justru melampaui kekejaman itu sendiri dalam logika ritual dan filosofi kuno? Hari ini kita akan menyelami kedalaman sejarah, melampaui stereotip yang tercipta. Kita akan menyingkap tabir ritual ngayau, bukan dari sudut pandang barat yang menghakimi, melainkan dari lensa sejarah, antropologi, dan kearifan yang diwariskan turun-temurun oleh para ahli Dayak sendiri. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengubah total pandangan Anda tentang salah satu praktik paling kontroversial di muka bumi. Untuk memahami ngayau, kita harus kembali ke masa ketika kehidupan di Borneo adalah perjuangan keras. Setiap suku Dayak hidup dalam komunitas terpisah di antara hutan belantara yang luas dan sungai-sungai perkasa. Persaingan atas sumber daya, wilayah, dan bahkan kehormatan suku adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi mereka. Disinilah, dalam konteks sosial politik yang penuh tantangan, Ngayau menemukan akarnya. Namun lebih dari sekadar konflik teritorial, Ngayau erat kaitannya dengan sistem kepercayaan animisme dan dinamisme yang sangat kuat. Bagi Dayak, alam semesta dihuni oleh roh-roh, roh nenek moyang, roh penjaga hutan, roh air, dan roh-roh jahat. Keseimbangan kosmis harus senantiasa dijaga. Kepala, dalam pandangan mereka, adalah pusat dari kekuatan vital, semangat atau jiwa seseorang. Kekuatan ini, setelah kematian, bisa dipindahkan dan dimanfaatkan. Beberapa interpretasi dari para sejarawan dan antropolog, seperti Victor King dalam bukunya The Peoples of Borneo, dan tulisan-tulisan dari A.R. Wallace, menunjukkan bahwa kepala hasil ngayau dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Ia dapat membawa kesuburan bagi tanah pertanian, mengusir penyakit, melindungi komunitas dari roh jahat atau serangan musuh, dan bahkan memastikan keberhasilan panen padi, sumber kehidupan utama mereka. Maka, ngayau bukanlah tindakan semata-mata membunuh. Ini adalah ritual yang terstruktur, dengan tujuan spiritual dan sosial yang mendalam. Sebuah kekejaman yang lahir dari kebutuhan akan perlindungan, kelangsungan hidup, dan keseimbangan spiritual dalam dunia yang mereka yakini. Selain aspek spiritual, Ngayau juga memegang peranan krusial dalam struktur sosial suku Dayak. Bagi banyak subsuku, praktik ini adalah ujian yang tak terhindarkan bagi seorang pemuda untuk membuktikan kedewasaan dan keberaniannya. Ia adalah ritual inisiasi yang mengubah seorang bocah menjadi pria sejati, layak menjadi pemimpin, suami, dan pelindung komunitas. Prajurit yang berhasil dalam ngayau akan mendapatkan status tinggi dan kehormatan besar di mata sukunya. Ia diizinkan memakai tato khusus, mengenakan perhiasan tertentu, dan bahkan menikahi wanita yang diidamkan. Kepala yang dibawa pulang, meski mengerikan bagi kita, adalah bukti nyata dari keberanian, keahlian bertarung, dan pengorbanan demi komunitas. Ini adalah simbol kemenangan dan kekuatan. Ngayau juga berfungsi sebagai bentuk balas dendam atau pembalasan. Jika anggota suku dibunuh oleh musuh, ngayau adalah cara untuk mengembalikan keseimbangan, menghormati roh leluhur, dan mencegah serangan lebih lanjut. Ini adalah siklus yang dipahami dalam konteks budaya mereka, sebuah kekejaman yang dibalas dengan kekejaman lain demi keadilan adat.
Para sejarawan seperti Bernard Selato dalam The Politics of Headhunting in Borneo dan para peneliti lainnya sepakat bahwa ngayau tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial dan politik antar suku. Ini adalah bagian dari sistem kepercayaan, sistem hukum, dan sistem hierarki yang rumit. Kepala-kepala ini, setelah proses ritual dan pengeringan, akan disimpan di tempat-tempat keramat seperti rumah panjang atau gua. Ketika penjelajah dan kolonial Eropa pertama kali tiba di Borneo, mereka menyaksikan praktik ngayau ini dengan kacamata peradaban mereka. Tanpa pemahaman mendalam tentang konteks budaya dan spiritualnya, mereka melabelinya sebagai kekejaman primitif dan kebrutalan. Narasi inilah yang kemudian mendominasi, membentuk citra negatif tentang suku Dayak di mata dunia. Buku-buku kolonial dan laporan ekspedisi dipenuhi dengan cerita-cerita yang seringkali dilebih-lebihkan, menciptakan mitos tentang suku Dayak sebagai bangsa yang haus darah dan kanibalistik, meski fakta kanibalisme sangat langka dan tidak terkait langsung dengan ngayau. Stigma ini menempel erat, bahkan hingga berabad-abad kemudian. Namun, di balik narasi-narasi sensasional itu, para antropolog dan sejarawan modern mulai menyingkap fakta-fakta yang lebih nuansa. Mereka mempelajari struktur masyarakat Dayak, makna simbolis dari ritual, dan bagaimana praktik ini berangsur-angsur hilang seiring dengan masuknya agama-agama baru, pengaruh kolonial, dan munculnya hukum modern. Pemerintah kolonial Belanda dengan kekuatan militer dan penyebaran agama Kristen memainkan peran besar dalam menghentikan ngayau. Mereka melarang praktik ini secara tegas, bahkan menghukum para pelakunya. Meskipun demikian, tradisi dan kepercayaan yang mendasarinya tidak serta-merta hilang, melainkan bertransformasi ke dalam bentuk-bentuk budaya lain yang tidak melibatkan kekerasan fisik. Saat ini ngayau tidak lagi dipraktikan, namun warisan dan maknanya masih terasa dalam budaya Dayak. Tato, ukiran, tarian perang, dan cerita rakyat adalah manifestasi dari semangat dan sejarah masa lalu. Ini adalah pengingat akan ketangguhan, keberanian, dan identitas yang kuat. Bagi generasi Dayak sekarang, pemahaman akan ngayau adalah kunci untuk memahami akar budaya mereka. Bukan untuk membenarkan kekerasan masa lalu, melainkan untuk melihat betapa dalamnya sistem nilai dan kepercayaan leluhur mereka yang membentuk mereka menjadi siapa mereka hari ini. Maka kekejaman ngayau bukanlah sekadar tindakan brutal. Ia adalah cerminan dari kompleksitas manusia, adaptasi terhadap lingkungan, dan kedalaman spiritual sebuah peradaban. Ia adalah bagian dari sejarah yang mengajarkan kita bahwa budaya adalah entitas yang hidup, terus berubah, namun menyimpan memori yang tak lekang oleh waktu. Perubahan besar tak terhindarkan bagi ngayau. Sejak abad ke-15, gelombang pengaruh baru menyapu Borneo. Masuknya agama Islam dan kemudian Kristen. Melalui jalur perdagangan, para saudagar Muslim membawa ajaran tauhid dan perdamaian yang secara fundamental bertentangan dengan praktik pemenggalan kepala. Di wilayah pesisir yang kini menjadi Kalimantan Selatan, ajaran Islam berkembang pesat dan melahirkan Kesultanan Banjar. Sultan-Sultan Banjar bersama para ulama berupaya menyebarkan syiar Islam ke pedalaman. Pada saat yang sama, kedatangan misionaris Kristen dari Eropa juga membawa ajaran kasih dan pengampunan, yang juga menolak keras praktik ngayau. Tekanan dari ajaran agama baru ini, baik Islam maupun Kristen, perlahan tapi pasti mulai mengikis landasan spiritual ngayau. Masyarakat yang memeluk agama-agama ini cenderung meninggalkan praktik tersebut seiring dengan pemahaman bahwa ia tidak selaras dengan nilai-nilai keagamaan mereka. Ini menciptakan perpecahan antara tradisi lama dan identitas keagamaan baru. Puncaknya, pemerintah kolonial Belanda memainkan peran decisif. Dengan kekuatan militer dan sistem hukum yang lebih terorganisir, mereka melarang keras praktik ngayau. Penegakan hukum yang tegas, dibarengi dengan tekanan agama, secara efektif mengakhiri ngayau sebagai ritual yang dilegalkan dan dipraktikkan secara luas. Meski demikian, di beberapa kantong pedalaman yang sangat terpencil, jejak-jejaknya mungkin masih bertahan secara sembunyi-sembunyi hingga awal abad ke-20. Perubahan ini bukan tanpa perjuangan, namun ia menandai babak baru bagi suku Dayak. Mereka berhasil beradaptasi,
mempertahankan identitas dan kearifan lokal melalui seni, tarian, dan nilai-nilai luhur tanpa lagi melibatkan kekerasan ritualistik. Perubahan ini bukan tanpa perjuangan, namun ia menandai babak baru bagi suku Dayak. Mereka berhasil beradaptasi, mempertahankan identitas dan kearifan lokal melalui seni, tarian, dan nilai-nilai luhur tanpa lagi melibatkan kekerasan ritualistik. Saat ini ngayau tidak lagi dipraktikkan, namun warisan dan maknanya masih terasa dalam budaya Dayak. Tato, ukiran, tarian perang, dan cerita rakyat adalah manifestasi dari semangat dan sejarah masa lalu. Ini adalah pengingat akan ketangguhan, keberanian, dan identitas yang kuat, kini disalurkan melalui ekspresi budaya yang damai. Saat ini ngayau tidak lagi dipraktikkan, namun warisan dan maknanya masih terasa dalam budaya Dayak. Bagi generasi Dayak sekarang, pemahaman akan ngayau adalah kunci untuk memahami akar budaya mereka. Bukan untuk membenarkan kekerasan masa lalu, melainkan untuk melihat betapa dalamnya sistem nilai dan kepercayaan leluhur mereka, yang membentuk mereka menjadi siapa mereka hari ini. Sebuah bangsa yang mampu beradaptasi dan bertransformasi. Maka, kekejaman ngayau bukanlah sekadar tindakan brutal, ia adalah cerminan dari kompleksitas manusia, adaptasi terhadap lingkungan, dan kedalaman spiritual sebuah peradaban. Ia adalah bagian dari sejarah yang mengajarkan kita bahwa budaya adalah entitas yang hidup, terus berubah, namun menyimpan memori yang tak lekang oleh waktu, berkat berbagai pengaruh dan kearifan yang datang. Bagaimana pandangan Anda kini setelah mengetahui lebih dalam tentang ngayau? Apakah Anda masih melihatnya sebagai kekejaman murni atau sebagai bagian dari sejarah yang lebih besar dan kompleks? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar.